Jangan serahkan nyawamu, makhluk ini menipu kalian semua. Perjanjian ini tidak akan pernah selesai selama manusia mematuhi ketakutan mereka. Ia akan terus meminta korban dari 7 keturunan berikutnya tanpa akhir. Putuskan belenggu ini. Dengar saya, Pak, kalian ditipu. Makhluk ini cuma memanfaatkan ketakutan warga desa. Kalau malam ini jangan pernah kembali ke desa Waringin Tua sebelum tumbal ke-7 tiba. Apa maksudnya ini? Kenapa ayah menyembunyikan ini dari kita semua? Mas Arga, masih belum selesai juga bongkar-bongkar barangnya. Udah siang loh, mending kita istirahat dulu. Dari pagi Mas belum makan apa-apa, nanti malah sakit. Rin, coba kamu kesini sebentar. Kamu pernah nggak seumur hidup dengar nama desa Waringin Tua disebut sama ayah atau ibu dulu? Waringin Tua? Kayaknya nggak pernah deh Mas. Ayah kan selalu bilang kalau keluarga kita asli dari kota ini dan nggak punya kampung halaman lagi. Kenapa tiba-tiba Mas nanya gitu? Lihat ini, Mas baru aja nemu buku harian kuno punya ayah di laci paling bawah. Isinya aneh banget. Ada silsilah keluarga besar kita, tapi di bagian akhir ayah nulis kalimat peringatan ini berulang-ulang dengan tinta merah, kayak orang yang lagi ketakutan setengah mati. Jangan pernah kembali. Kok merinding ya bacanya? Kalau ayah sampai nulis kayak gini, berarti ada sesuatu yang bahaya banget di desa itu, Mas. Mendingan kita simpan aja bukunya, nggak usah dipikirin lagi. Nggak bisa gitu, Rin. Masa ngerasa ada rahasia besar yang sengaja ditutup-tutupi dari kita? Mas mau tahu kenapa ayah ketakutan banget sama asal-usulnya sendiri? Terus apa yang mau kamu lakukan, Mas? Mau cari tahu? Iya, Mas juga mau ngumpulin anak-anak ayah yang lain. Pasti ada yang ayah sembunyikan dari kita. Oke, nanti aku hubungi Dimas. Mungkin dia tahu sesuatu. Ayah kan teman lama ayahnya Dimas. Coba kamu lihat di buku itu. Mungkin kamu tahu sesuatu, Dim. Waringin Tua, sebentar. Kayaknya aku familiar banget sama nama desa ini. Coba kamu inget-inget lagi. Kita butuh petunjuk daerah itu. Iya, Dim. Kita benar-benar penasaran sama tempat itu. Oh iya, itu kan desa terpencil yang lokasinya ada di kaki Gunung Kendali. Jalurnya searah sama tempat kita bisa naik gunung, cuma posisinya lebih masuk ke dalam hutan lebat. Tapi kenapa almarhum ayah kamu bisa ngelarang Karas kalian ke sana, Gak? Mungkin ada sejarah kelam atau masalah tanah keluarga yang belum sempat diceritakan ke kalian berdua. Iya, itu bisa jadi. Tapi jujur deh, aku malah jadi penasaran ya. Struktur silsilah di keluarga ini rapi banget loh. Tapi kenapa ada beberapa nama yang sengaja dicoret ya? Itu dia yang bikin aku merinding dari tadi, Mbak Maya. Perasaan aku agak nggak enak. Tulisan ayah di situ bukan kayak catatan biasa, tapi benar-benar kayak peringatan serius buat kita supaya jangan pernah menginjakan kaki di sana. Ah, Rin, zaman sekarang mana ada yang perlu ditakutin dari desa terpencil. Palingan cuma mitos orang tua zaman dulu buat nakut-nakutin anaknya supaya nggak main jauh-jauh. Ya nggak, Ga? Justru karena kita nggak tahu apa-apa, kita harus cari jawabannya sendiri daripada kita cuma menebak-nebak di sini. Dan mumpung kita semua lagi libur kerja minggu ini, gimana kalau kita pergi langsung ke sana aja? Kita cari tahu bareng-bareng di mana lokasi persis desa itu. Aku setuju sih. Kita bisa sekalian refreshing ke daerah pegunungan kan? Siapa tahu di sana kita bisa nemu kerabat jauh yang bisa jelasin silsilah keluarga kalian dengan lebih jelas. Tapi Mas Arga, kalau terjadi apa-apa di sana gimana? Kita kan nggak punya kenalan sama sekali di desa itu. Nggak apa-apa, Rin. Ada Mas di sini, ada Dimas dan Maya juga yang nemenin kita. Kita kesana cuma buat cari jawaban dari buku harian ini. Begitu semuanya jelas, kita langsung balik ke kota itu juga. Kamu nggak usah khawatir ya. Kalian ngerasa aneh nggak sih? Coba lihat orang-orang di pinggir jalan itu. Kenapa? Mereka ngeliatin mobil kita sinis banget deh. Kayak kita ini musuh yang lagi masuk ke daerah kekuasaan mereka. Iya ya, kok pandangan mereka kosong banget gitu? Nggak ada ramah-ramah sama sekali buat menyambut orang asing. Padahal biasanya orang desa itu terkenal ramah sama pendatang. Tuh kan, apa aku bilang dari awal masuk gerbang desa yang ada pohon tua besar itu, bulu kuduku udah merinding terus. Mas Arga, mendingan kita putar balik aja yuk sebelum terlanjur masuk lebih dalam.
Tenang dulu Rin, jangan berpikiran buruk duluan. Namanya juga desa yang sangat terpencil dan jarang dilewatin kendaraan. Wajar kalau mereka bingung atau heran melihat ada mobil kota masuk ke sini. Mungkin mereka cuma penasaran aja sama kita. Tapi beneran deh Ga, suasananya beda banget sama desa-desa wisata yang kita kunjungi. Ini desanya makmur sih. Lihat aja, ladang sama sawahnya aja hijau banget. Tapi hawanya kok menyengkam dan sepi banget ya. Kayak nggak ada tanda-tanda kehidupan yang ceria di sini. Arga Raden Wiryo, kamu benar-benar keturunan langsung dari keluarga Raden Wiryo yang pergi puluhan tahun lalu itu. Ya benar Pak, Raden Wiryo itu adalah nama almarhum kakek buyut saya. Dan ini buku harian milik ayah saya. Kenapa Bapak kelihatan sekaget itu setelah mendengar nama keluarga kami? Apa ada yang salah? Arga, dengarkan saya baik-baik. Sebaiknya kalian semua jangan lama-lama di desa ini. Kalau bisa sekarang juga kalian putar balik dan tinggalkan desa Waringin Tua sebelum bulan purnama tiba beberapa hari lagi. Kalian harus sudah jauh dari kaki Gunung Kendali. Loh, sebentar dulu deh Pak. Kami kesini kan baik-baik loh. Kami cuma mau nengok dan membersihkan rumah peninggalan leluhur keluarga Arga yang katanya masih ada di ujung desa ini. Kenapa kami seolah-olah diusir dan gak diterima di sini sih? Ini bukan soal sopan santun atau menolak kamu, Neng. Ini demi keselamatan kalian sendiri, terutama keselamatan Arga dan adiknya. Saya nggak ngerti, Pak. Ada apa sebenarnya? Tolong jelaskan. Ada hal-hal di desa ini yang nggak bisa dijelaskan dengan akal sehat kalian, orang kota. Tolong jangan keras kepala. Pergilah sekarang sebelum semuanya terlambat dan kalian terjebak di sini. Justru karena Bapak bilang begitu, saya makin nggak bisa pergi sekarang, Pak. Saya kesini buat cari kebenaran tentang peringatan yang ditulis saya. Kami tetap akan tinggal di rumah tua itu untuk sementara waktu. Permisi, Pak. Aduh, pengap banget di bawah sini sih. Tapi coba lihat deh, Mas Arga, itu senternya arahan ke dinding sebelah kanan. Ada banyak bingkai foto kuno di sana. Kayaknya itu foto sisilah keluarga kamu. Iya bener, Mai. Ini foto-foto jadul banget dari zaman pakaian adat hitam-hitam sampai ke pakaian zaman ayah masih muda. Tapi tunggu sebentar, coba kalian perhatikan baik-baik tiap foto ini. Ada yang aneh nggak? Loh, kok ada noda hitam di wajahnya? Bukan noda ini mah. Ini mah sengaja dicoret pakai tinta hitam pekat sampai wajah orangnya nggak kelihatan sama sekali. Kenapa cuma satu orang di setiap generasi yang dicoret begini, Kak? Mas Arga, aku takut. Perasaan aku makin gak enak di ruangan ini. Coba masih hitung foto yang wajahnya dicoret itu. 1, 2, 3. Totalnya ada 6 foto, Mas. Dan tiap foto itu mewakili satu generasi dari atas. 6 generasi berarti kalau dihitung dari kakek buyut yang pertama kali mendirikan desa ini, generasi ke-7 itu adalah generasi kita, Rin. Jangan-jangan tulisan di buku harian ayah kamu yang bilang sebelum tumbal ke-7 itu maksudnya ada hubungan sama sisilah yang dicoret ini. Berarti selama ini setiap generasi di keluarga kalian selalu ada satu orang yang hilang secara misterius. Udah, mendingan kita naik dulu ke atas. Suasana di bawah sini makin dingin dan bikin merinding. Kita bicarain ini di ruang tengah aja yang lebih terang. Rina, sini nak, kemari. Siapa di luar? Mas Arga, jangan bercanda ya. Ini sama sekali nggak lucu. Mas Dimas, kamu kan yang sengaja nakut-nakutin aku. Keluar sekarang. Waktunya sudah tiba, Rina. Kemari. Pergi, jangan ganggu aku. Mas Arga, Mas, tolong aku. Rin, kamu kenapa? Ada apa? Mas di sini, Rin, tenang. Tadi ada suara perempuan manggil nama aku dari sana, Mas. Jelas banget. Suaranya kayak bisikan, tapi dingin banget di telinga aku. Aku takut banget, Mas. Tempat ini beneran ada penghuninya. Nggak ada siapa-siapa di luar, Rin. Mungkin kamu cuma kecapean dan terlalu mikirin soal foto-foto di bawah tanah tadi. Yuk, masuk ke dalam. Pintunya kita kunci rapat semua. Nggak mungkin salah. Aku yakin tadi ada. Udah, kita masuk aja ya. Permisi, Ibu siapa ya? Malam-malam begini kenapa ada di samping rumah kami? Kalau butuh bantuan bisa bicara baik-baik, Bu. Ibu jangan bercanda ya. Tolong jangan dekati saya. Tolong.
Tolong pergi, jangan sakiti saya. Aduh, kenapa kalau takut kaki aku nggak bisa gerak sih? Tolong pergi. Hah, nggak ada siapa-siapa. Aku nggak mungkin salah lihat. Tadi bener-bener ada hantu. Nggak, kamu harus lihat ini sekarang. Coba kamu perhatikan lantai kayu ini baik-baik. Ini kan bekas jejak kaki, tapi kok banyak lumpur hitamnya dan baunya busuk banget. Ini jejak kaki siapa, Dim? Memangnya dari tadi ada orang asing yang masuk ke dalam rumah kita? Itu dia yang bikin aku bingung, sekaligus merinding nggak? Coba kamu perhatikan polanya. Jejak kaki berlumpur ini arahnya berjalan masuk ke dalam kamarmu, tepat berhenti di depan ranjang tempat kamu duduk ini. Tapi anehnya nggak ada satupun jejak kaki yang mengarah keluar lagi. Kayak orang itu menghilang begitu aja setelah sampai ke kamarmu. Nggak mungkin, Dim. Kalau ada orang masuk, pasti kedengeran langkah kakinya di lantai kayu ini. Dan kalau dia belum keluar, berarti dia masih ada di dalam kamar ini sekarang. Itu suara jam kok kenceng banget ya? Kamu denger kan suara itu? Iya, aku dengar. Kita harus keluar. Bilang sama Maya dan Rina, kita keluar dari rumah ini. Kalian sudah terlambat untuk pulang. Langkah kaki kalian sudah terkunci di tanah waringin tua sejak malam pertama kalian menginjakan kaki di sini. Nenek, tahu siapa kami? Tolong, Nek, jelaskan ke kami. Kami butuh jawaban. Kami nemu silsilah keluarga di ruang bawah tanah dan wajah nenek moyang kami dicoret pakai tinta hitam. Apa maksud semua teror ini? Arga, kamu itu keturunan ketujuh dari Raden Wiryo. Ratusan tahun lalu desa ini dilanda kelaparan hebat. Banyak anak kecil mati. Demi menyelamatkan warga, leluhurmu membuat perjanjian goib dengan penguasa Gunung Kendali. Imbalannya sangat mahal. Setiap 7 keturunan sekali satu darah daging dari keluarga pendiri harus diserahkan sebagai tumbal. Jadi 6 foto yang dicoret itu mereka semua mati karena dijadikan tumbal, Nek. Berarti ayah tahu soal ini. Ayahmu tahu, makanya dia membawa kalian lari sejauh mungkin ke kota. Tapi takdir goib nggak bisa dikecoh. Malam nanti adalah malam bulan purnama, waktu tepat di mana janji ratusan tahun itu harus ditagih. Kalau keturunan ketujuh tidak diserahkan ke altar hutan, makhluk itu akan mengambil nyawa seluruh orang yang sedarah denganmu, satu persatu, dengan cara yang sangat mengerikan. Nenek, jangan nakut-nakutin kita dong. Ini zaman modern, mana bisa nyawa orang ditukar-tukar begitu aja cuma karena perjanjian lama. Ayo gak, kita pergi dari sini sekarang juga. Kita cari bantuan keluar desa. Silakan coba kalau kalian bisa keluar dari kabut Gunung Kendali. Makhluk itu sudah mencium bau darah keturunan ketujuh. Mas Arga, tunggu. Kamu mau kemana? Jangan ke sana. Arga, tunggu. Rin, kayaknya Arga nggak denger deh. Dia kayak orang linglung begitu. Mas Arga, sadar Mas. Tolong jangan diam aja. Pak Kepala Desa, tolong lepasin kakak saya. Jangan lakuin ini, aku mohon. Maafkan kami, Rina. Maafkan kami, Arga. Ritual ini tidak bisa dihentikan karena perjanjian ini udah mengikat seluruh nadi warga desa selama ratusan tahun. Enggak, Pak. Tolong bantu Arga sadar. Maaf, Rina, saya tidak bisa. Kalau Arga tidak naik ke atas altar malam ini, besok pagi seluruh anak-anak di desa ini akan mati tanpa sisa. Kami tidak punya pilihan lain. Kalian semua egois. Kalian mengorbankan nyawa orang lain demi keselamatan kalian sendiri. Ini pembunuhan berencana. Kami bisa laporkan ini ke polisi. Dimas, lihat itu, sesuatu yang besar lagi jalan ke sini. Jangan serahkan nyawamu, makhluk ini menipu kalian semua. Perjanjian ini tidak akan pernah selesai selama manusia mematuhi ketakutan mereka. Dia akan terus meminta korban dari 7 keturunan berikutnya tanpa akhir. Putuskan belenggu ini.
Dengar saya Pak, kalian ditipu. Makhluk ini cuma memanfaatkan ketakutan warga desa. Kalau malam ini saya mati, 7 turunan lagi dari anak cucu kita di desa ini bakal tetap dikejar sama iblis ini. Kita harus lawan sekarang. Tapi bagaimana caranya? Kami tidak pernah berani melawan. Kami takut desa ini hancur. Arga, ambil keris pusaka ini. Wasiat leluhur terakhir bilang kutukan hanya bisa patah kalau keturunan ketujuh menolak menyerahkan nyawanya. Dan seluruh warga bersatu menghentikan ritual. Pegang kerisnya, tancapkan ke batu altar. Atas nama leluhur kita, aku tolak perjanjian ini. Rasanya masih kayak mimpi ya mas. Masih nggak percaya kalau kita benar-benar bisa selamat dari malam horor itu. Sekarang semuanya udah benar-benar selesai kan mas? Iya Rin, semuanya udah selesai. Makhluk itu nggak akan pernah kembali lagi karena warga desa sekarang udah sadar dan kompak buat memelihara ketakutan yang salah lagi. Altar di hutan juga udah dihancurkan sama warga kemarin. Nih diminum dulu, kalian dari pagi sibuk banget bersihin makam. Tapi jujur ya, aku seneng banget lihat warga desa sekarang. Mereka jadi ramah-ramah banget, nggak kayak hari pertama kita datang yang mukanya flat semua kayak robot. Iya bener Gah, bahkan Pak Kepala Desa tadi nitip salam buat kamu. Beliau bilang terima kasih banyak karena keluarga kamu udah memutus rantai kutukan yang menyiksa desa ini selama ratusan tahun. Terus kalian berdua beneran mau tinggal di sini dulu buat sementara waktu? Iya Dim, aku sama Rina mau menetap di sini beberapa minggu lagi. Aku mau menyusun ulang silsilah keluarga kita di buku harian ayah dengan benar. Aku mau hapus semua coretan hitam itu dan nulis nama asli mereka.